Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 kelas Rekayasa Perangkat Lunak Universitas Hasanuddin ingin menjelaskan tentang contoh metode operasionalisasi dan perawatan perangkat lunak. Kami kelompok 19 terdiri dari saya sendiri, Najwa Amalia dengan ekor NIM 028, Nur Fadila Azahra dengan ekor NIM 033, Andi Ahmad Salwan dengan ekor NIM 048, Elva dengan ekor NIM 076, dan Siti Fatimah Azahra dengan ekor NIM 100. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung dengarkan penjelasan dari teman kita. Jadi, kelompok kami mengambil satu contoh kasus operasionalisasi perangkat lunak, yaitu situs e-commerce. Terdapat 7 langkah-langkah operasionalisasi perangkat lunak dalam kasus ini. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan. Dalam hal ini, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan tingkat konversi situs e-commerce. Yang kedua yaitu pendefinisian variabel. Dalam kasus ini mencakup 4 variabel, yaitu waktu yang dihabiskan oleh pengguna di situs, jumlah produk yang dilihat oleh pengguna, jumlah produk yang ditambahkan ke keranjang belanja, dan jumlah transaksi yang selesai. Yang ketiga yaitu operasionalisasi variabel berdasarkan keempat variabel yang sudah didefinisikan tadi. Langkah selanjutnya yaitu menentukan prosedur. Tim pengembangan akan bekerja untuk mengembangkan perangkat lunak yang akan memantau perilaku pengguna di situs e-commerce. Langkah kelima yaitu mengumpulkan data yang dilakukan sebelum dan setelah implementasi perangkat lunak. Langkah selanjutnya yaitu menganalisis data, akan melibatkan perbandingan data sebelum dan setelah implementasi perangkat lunak. Langkah selanjutnya yang terakhir yaitu revisi dan pembaruan. Jika analisis data menunjukkan bahwa implementasi di perangkat lunak belum memberikan hasil yang diinginkan, maka tim pengembangan akan memperbarui perangkat lunak sampai tujuan yang diinginkan tercapai. Selanjutnya yaitu contoh metode operasionalisasi, di mana tidak ada jumlah pasti dari metode ini, karena sangat beragam jadi tergantung pada tujuan, konteks, dan jenis data yang ingin diukur. Di sini kami menggunakan 3 contoh metode dari 3 contoh kasus. Adapun yang pertama yaitu operasionalisasi pengalaman pengguna atau user experience, di mana contoh kasusnya yaitu user melaporkan bahwa barang yang diklik tidak sesuai dengan barang yang ditampilkan. Adapun metodenya yaitu memonitor metrik seperti waktu respon, pengukuran kesalahan, dan memeriksa integritas data produk yang ditampilkan. Yang kedua yaitu operasionalisasi kinerja perangkat keras, dengan contoh kasus yaitu user dengan perangkat yang lebih baru tidak bisa menggunakan aplikasi. Di sini, metode yang digunakan yaitu mengidentifikasi perangkat keras yang tidak kompatibel dengan aplikasi, memantau tingkat kegagalan pengguna dengan perangkat baru, dan mengumpulkan informasi tentang spesifikasi perangkat. Yang ketiga yaitu operasionalisasi keamanan data. Di sini contoh masalahnya yaitu user melaporkan bahwa data mereka ini bocor. Nah, adapun metode yang digunakan yaitu melakukan audit keamanan data, mengidentifikasi celah keamanan, dan melihat riwayat akses pengguna. Kemudian roadmap maintenance, yaitu change request, change management, impact analysis, system release planning. Kemudian terbagi menjadi 3, yaitu corrective maintenance, adaptive maintenance, dan perfective maintenance. Kemudian change implementation dan system release. Change request, identifikasi masalah dan potensi pengembangan pada perangkat lunak. Laporan dari pengguna, banyak user mengeluh kesalahan transaksi, kesulitan navigasi, dan lambatnya kinerja aplikasi. Kemudian hasil audit keamanan, laporan tim audit menunjukkan bahwa data yang dikirim ke database tidak terenkripsi. Kemudian kurangnya dokumentasi, para operator juga mengeluh kurangnya manual atau dokumentasi dalam pengoperasian aplikasi. Kemudian change management, analisis masalah pada change request. Laporan dari pengguna, setelah diteliti ternyata hal ini disebabkan oleh bug atau kesalahan developer aplikasi. Hal ini berdampak pada penggunaan yang ingin menggunakan aplikasi. Bug mengakibatkan gangguan dalam melakukan transaksi. Bug juga memperberat kinerja perangkat keras atau CPU sehingga menyebabkan perangkat pengguna menjadi lambat. Dalam kesalahan navigasi, hal ini merupakan oversight dari pengembangan karena aplikasi toko online ini awalnya hanya ditujukan untuk pengguna milenial yang paham akan navigasi aplikasi yang rumit. Hasil audit, berdasarkan hasil analisis, data tak terenkripsi disebabkan oleh kurangnya kesadaran resiko tim pengembangan aplikasi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai sistem release planning, yaitu perencanaan dan perbaikan. Nah, setelah tadi tim maintenance sudah menganalisis masalahnya kan yang ada, kemudian masalah bukan solusi dari masalah tersebut. Nah, lalu tim maintenance itu akan mengelompokkan perubahan yang akan dilakukan, yaitu menjadi ketiga ini. Pertama itu adalah corrective maintenance berupa perbaikan bug. Yang kedua itu adalah perfective maintenance, yaitu berupa peningkatan keamanan dan perbaikan UI serta pengoptimalan kinerja. Yang terakhir itu adalah preemptive maintenance, yang dimana itu adalah berupa penambahan dokumentasi ya. Yang selanjutnya itu adalah maintenance cost, di mana setelah menghitung apa-apa saja yang akan dilakukan, tentu kita harus menghitung berapa cost yang diperlukan dalam maintenance ini. Nah, pertama ada 2 faktor yang mempengaruhi. Pertama itu adalah perubahan yang tidak begitu kompleks, yang dimana perubahan-perubahan yang dilakukan itu tidak benar-benar menambah fitur baru, hanya saja mengubah UI, meningkatkan keamanan, ya sekedar upgrade, bukan rework seperti itu. Maka maintenance cost itu tidak akan memakan terlalu banyak biaya. Kedua itu adalah yang kedua itu karena kurangnya dokumentasi dari perangkat lunak, maka tim maintenance itu membutuhkan waktu yang lumayan lama, 1-2 minggu untuk menyelesaikan perawatan. Karena ya mereka harus melakukan reverse engineering dulu, mereka harus memahami kode
kode demi kode, baris demi baris, ya untuk ya supaya tidak mengubah atau merusak sistem yang telah ada seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah impact analysis, yaitu analisis dampak jika maintenance dilakukan. Pertama itu adalah fungsional, yang dimana karena tadi tim maintenance itu ingin meningkatkan kinerja, tentu akan mempengaruhi fungsional dari perangkat lunak, walaupun ya tidak secara signifikan. Yang kedua itu adalah keamanan, karena tim maintenance akan meningkatkan keamanan ya dengan mengenkripsi data yang akan disimpan di database. Tentu ini akan mempengaruhi keamanan. Selanjutnya adalah dokumentasi ya. Tentu saja tim maintenance itu akan melakukan dokumentasi dari pengerjaan maintenance ini agar maintenance selanjutnya itu bisa berjalan lebih cepat dan juga lebih efektif dan juga lebih efisien seperti itu. Terakhir itu adalah engagement. Nah, tadi disebutkan bahwa akan dilakukan perbaikan UI dan juga perbaikan bug. Nah, hal ini tuh merupakan hal ini akan mempengaruhi engagement perangkat lunak, karena jika UI-nya bagus ya, dan tentu saja akan bagus, maka engagement aplikasi itu akan naik gitu. Maka user-user yang tadi meninggalkan aplikasi ini, perangkat lunak ini itu akan kembali ke perangkat lunak yang dibuat ini. Baik, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Selanjutnya adalah implementasi. Seorang engineer harus memiliki planning terhadap kode yang ingin dirubahnya atau kode yang akan dibuatnya sebelum masuk ke tahap eksekusi. Karena di tahap eksekusi inilah, engineer bisa menentukan bahwa kode ini berjalan atau tidak. Setelah kode ini berjalan, bisa langsung masuk ke tahap testing. Apakah ada bug atau tidak? Apakah kode berjalan berhasil atau tidak? Jika kode tidak berjalan, maka engineer harus kembali membuat planning perubahan terhadap kode yang telah dibuatnya. Engineer harus membuat planning terhadap perubahan bug yang terjadi sebelumnya. Tetapi ketika kode bisa berjalan dan diterima, maka engineer bisa langsung melakukan software release. Jadi kesimpulan dari penjelasan kami hari ini adalah, operasionalisasi perangkat lunak adalah proses untuk mengubah tujuan perangkat lunak menjadi langkah-langkah konkret dan mengkritik yang dapat diukur. Dalam contoh kasus metode operasionalisasi, membantu merinci langkah-langkah untuk mencapai tujuan perangkat lunak. Proses ini melibatkan identifikasi variabel, definisi matriks, dan pengukuran variabel. Pemeliharaan perangkat lunak setelah implementasi sangat penting untuk menjaga perangkat lunak agar tetap berjalan dengan baik. Pengujian analisis dan manajemen perubahan merupakan elemen kunci dalam pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.